Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita sudah mempelajari, sudah melewati kesalahan yang ke-13, ya, pembelaan kelompok Sururiyah terhadap yang mengatakan bahwa Islam merupakan campuran antara ajaran Nasrani, Kristen, ajaran Ishtirakiyah, komunis sosialis, dan Islam. Yaitu Said Qutb. Kemudian kesalahan yang ke-14 ini yang sedang kita bahas, pembelaan kelompok Sururiyah terhadap orang yang mengatakan bahwa permusuhan kita, peperangan kita dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani adalah karena perebutan wilayah, perebutan negeri, dan bukan karena permasalahan agama. Jadi semata-mata persengketaan wilayah negara dan bukan karena faktor agama. Dan yang mengucapkan ini siapa? Yang mengucapkan adalah perintis, pembentuk, yakni muassis kelompok Ikhwanul Muslimin. Lebih tepat dijuluki seperti kata Syekh Mukbil sebagai Ikhwanul Muflisin. Saudara-saudara yang bangkrut dalam perjuangannya. Yaitu Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna yang punya statement seperti ini adalah Hasan Al-Banna. Pemimpin pertama, perintis dan pencetus kelompok ini, Ikhwanul Muslimin. Baik, kelompok Sururiyah membela mati-matian Hasan Al-Banna. Kita tahu bersama bahwa Muhammad Surur sendiri sekian puluh tahun bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, kemudian bosan, jenuh, dan keluar membentuk kelompok sendiri menjadi kelompok Sururiyah. Namun pada hakikatnya dalam hal al-wala wal bara tidak terlepas antara kelompok Sururiyah dan kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan dalam banyak perkara. Di antaranya sekarang kita mendapati ilaqah, tetap adanya hubungan antara kelompok Sururiyah dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Karena memang sekte dari Ikhwanul Muslimin. Seperti kita dengar tadi. Dan intinya kembali kepada pelanggaran prinsip, pelanggaran manhaj al-wala wal bara. Mereka kelompok Sururiyah tetap berwala kepada Hasan Al-Banna yang memiliki statement seperti ini. Mereka mengatakan bahwa dia adalah da'i Islami kabir, tokoh da'i Islam yang besar. Padahal ini pemalingan. Ini luar biasa, kesalahan yang fatal. Bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, telah kita dengar, "Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum," yang menerangkan bahwa kaum Yahudi dan kaum Nasara tidak akan pernah ridha terhadap seorang muslim, terhadap kaum muslimin, hingga mereka meninggalkan agama Islam dan bergabung dengan agama Yahudi, agama Nasrani. Jadi bukan mata-mata masalah persengketaan wilayah. Juga telah
Kita dengar ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Hafalkan dua ayat ini. Hafalkan dan pahami dengan baik agar mengerti. Nah, permasalahan yang sebenarnya bahwa permusuhan kita dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani adalah masalah agama. Nah, masalah agama. Ya, bukan persengketaan tanah. Mereka tidak akan berhenti memerangi kalian hingga mereka mengeluarkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Nah, kata Syekh selanjutnya, fal qitalul ladzi bainana wa bainahum min ajli al-aqidah. Peperangan antara kita dengan mereka adalah sebabnya adalah karena permasalahan akidah, keyakinan, agama. Naam. Wa ma ja'a ad-difa'u 'anil watani illa fil marhalati wal martabati tsaniyah. Tidaklah dilakukan pembelaan wilayah yang akan dirampas, yang akan direbut oleh mereka, kecuali hal ini datangnya pada fase yang kedua, fase dan derajat yang kedua. Nah, ad-difa'u 'anid din fil martabatil ula. Pembelaan terhadap agama Islam pada derajat yang pertama. Ini yang paling inti. Wad-difa'u 'anil watani wal muhafazati 'ala biladil Islam wal muslimina min ayyadkhulaha ad-dukhala min al-yahudi wan nasara ya'ti fil marhala ats-tsaniyah. Adapun pembelaan terhadap wilayah, terhadap negara dan menjaga ya negara-negara Islam dan kaum muslimin ya agar tetap bersih dan tidak dimasuki oleh para penjajah, para penjahat dari kalangan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Ini datangnya pada derajat, pada fase yang kedua. Nah, pada fase yang kedua. Dan ini pun ketika dilakukan pembelaan terhadap suatu negara agar tidak dimasuki dan dijajah oleh orang-orang kafir. Nah, di kalangan kaum Yahudi, kaum Nasara dan yang lainnya. Ya, perlu diketahui bahwa jika seseorang bangkit melakukan perlawanan, hendaklah diniatkan sebagai jihad fi sabilillah dalam rangka untuk i'la kalimatillah, untuk kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertahankan agar negara itu tetap sebagai negara Islam, negara muslimin, untuk menjaga agama dan akidah penduduk negeri Islam tersebut. Jangan berprinsip nasionalis. Nah, karena ini penyimpangan. Semata-mata ya niatannya hanya bela negara saja. Cinta negara tanpa ada niatan di situ bahwa karena dalam rangka untuk mempertahankan agar negara ini tetap dimiliki oleh kaum muslimin sehingga syariat Islam tetap ya dilaksanakan di negeri itu sehingga kaum muslimin tetap terjaga agama mereka. Nah, jika bukan karena ini maka bukan jihad. Baik. Di sana ada orang yang yuqatilu syaja'atan, ada yang berperang hanya semata-mata menunjukkan kepahlawanannya, keberaniannya. Nah, karena dia senang berperang, berani. Nah, dan itu adalah kesukaannya. Baik. Maka jika terbunuh tidak diharapkan sebagai syahid. Demikian pula yuqatilu hamiyatan, seorang yang berperang semata-mata untuk menjaga negaranya, wilayahnya. Nah, prinsip nasionalis semata. Nah, bela negara. Tayyib, asabiyah.
fanatiknya terhadap bangsanya. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan terhadap kaum muslimin agar wilayah itu, negara itu tetap dimiliki dan dikuasai oleh kaum muslimin, agar tidak dimasuki oleh para penjajah, ya, para penjahat dari kalangan orang kafir, baik kaum Yahudi, kaum Nasara ataupun yang lainnya, yang tujuan intinya mereka setelah itu jika berhasil merebut wilayah itu, mereka tidak akan berhenti sampai orang-orang yang di dalamnya dikafirkan, dimurtadkan. Nah, sebagaimana dua ayat yang kita dengar tadi. Oleh karena itu ingat, jika seorang bangkit membela negaranya, maka hendaklah dia mengingatkan bahwa itu untuk membela agama, untuk mempertahankan negara itu agar tetap dikuasai oleh kaum muslimin, agar tetap Islam yang berjaya di negara itu dan bukan dikuasai oleh orang kafir yang kemudian syiar orang kafir yang berkuasa di negeri itu. Baik. Inilah akidah yang benar, keyakinan yang benar. Baik. Wa huwa yaqul. Sedangkan dia Hasan Al-Banna mengatakan la bal min ajli al-ardi faqat. Tidak, bukan karena masalah agama. Bahkan semata-mata hanya persengketaan tanah, kata Hasan Al-Banna. Wa hum yasifuna lahu ad-da'i al-Islam al-kabir. Sementara mereka kelompok Suriah yasfiquna lahu ad-da'i al-Islam al-kabir. Mereka membesarkannya, menokohkannya, menyifatinya sebagai dai Islami kabir. Wasyekh Muqbil, Wasyekh Ibn Baz, Wasyekh Al-Fauzan, Wasyekh Al-Albani, Wasyekh Rabi, Wasyekh An-Najmi, wa ghairuhum min ahli sunnah haula'i ma ya'rifuna al-waqi'a, ma yafqahuna al-waqi'a, wa haula'i yafqahuna al-waqi'a. Di sisi mereka Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Rabi hafizahullah, Syekh An-Najmi Ahmad An-Najmi rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Mereka semuanya masyayikh, ulama Ahlus Sunnah, sederetan kita dengar namanya, dan yang lainnya yang tidak sempat disebut namanya di sini. Di sisi kelompok Sururiyah, para ulama itu tidak mengerti waqi', tidak mengerti realita kenyataan, tidak paham apa yang terjadi di muka bumi ini, tidak mengerti apa yang terjadi di negara sana, tidak paham waqi', tidak punya perhatian terhadap waqi'. Di sisi mereka melecehkan para ulama yang mengatakan ulama itu hanya sibuk dengan perkara membahas permasalahan haid, nifas, wudu, tayammum, mandi junub. Adapun masalah waqi', di negara-negara, berbagai negara, tidak paham para ulama itu. Masalah jihad dan sebagainya tidak paham mereka. Wa haula yafqahuna al-waqi', kemudian tokoh-tokoh mereka yang diulamakan oleh mereka seperti Hasan Al-Banna, Hasan Al-Turabi, Yusuf Al-Qardawi, dan yang lainnya. Mereka itulah para ulama yang sesungguhnya yang mengerti waqi', menguasai fiqhul waqi', memahami waqi', realita yang ada di berbagai negara kehidupan manusia ini. Inilah hasil fiqhul waqi', memahami waqi', memahami kenyataan realita yang ada dari Hasan Al-Banna. Inilah hasilnya, bahwa peperangan antara kaum muslimin di Palestina dengan negara Israel itu adalah persengketaan
Apa? Persengketaan tanah, wilayah, bukan persengketaan agama. Inilah hasil fiqhul waqi' tokoh mereka. Nah, terlalu pandai dengan waqi', akhirnya tidak paham Al-Quran. Terlalu sibuk dengan waqi', mempelajari waqi', akhirnya tidak paham Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, para ulama kita alhamdulillah, meskipun mereka sibuk mengajarkan kaum muslimin tentang masalah taharah, wudu, mandi dan yang lainnya, mengajarkan ya tentang hukum haid, nifas, salat dan seterusnya, abwab fiqhiyah, bab-bab fikih, termasuk di dalamnya masalah jihad, termasuk dalam bab fikih yang dipelajari dalam kitab-kitab fikih, termasuk dalam masalah jihad. Mereka paling menguasai permasalahan jihad. Nah, termasuk dalam masalah ini sekarang mereka mengerti waqi' bahwa ternyata persengketaan itu ya adalah masalah agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bukan hanya persengketaan tanah saja, wilayah saja. Seperti kata Hasan Al-Banna dan yang lain. Baik. Hakadha alladhi yafqahul waqi'. Demikianlah kondisi orang yang mengerti waqi', mengerti realita. Yaqulu, dia mengatakan Islam mazijun minan nasraniyah wal istirakiyah wal Islam. Bahwasanya Islam itu adalah campuran ya tiga unsur agama pemahaman, yaitu pemahaman Nasrani, Kristen, pemahaman komunis sosialis dan pemahaman Islam. Ini terlalu pandai waqi' sehingga mencampur baur. Nah, ya, antara yang hak dan yang batil. Hada la yaqul Islam wa la yaqul waqi'. Ini orang yang seperti ini justru inilah yang tidak ngerti, yang tidak paham Islam. Inilah yang tidak paham waqi', realita. Wa la yaqul ma yaqul, dan dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, la yadri ma yakhruj min ra'sih, min fih. Nah, tidak tahu apa yang keluar dari kepalanya. Nah, tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Masa Islam campuran dari pemahaman Kristen, pemahaman komunis sosialis dan Islam? Dari mana ini? Nah, dari mana ini belajar seperti ini? Baik. Masa persengketaan ya antara kita, yang diperselisihkan antara kita dengan kaum Yahudi dan kaum Nasara hanya perebutan wilayah saja. Nah, ini masalah agama. Inna kama qulna, hanya sesungguhnya seperti yang kami katakan. Naqul, kami katakan kepada kalian, ditujukan kepada tokoh-tokoh Suriyah tersebut. Ya, ayatnya yang disebutkan di sini namanya oleh Syekh, tokoh-tokoh Suriyah yang ada di negeri Yaman. Nah, mabrukina bi ulamaikum ya Muhammad al-Mahdi wa ya Baydani wa ya Hashidi wa ya Raimi wa ya Maqtari. Nah, ya, kalian ya diberkahi dengan ulama kalian ini menurut anggapan kalian. Nah, ulama kalian Hasan Al-Banna, Muhammad Surur, Yusuf Al-Qardawi, Hasan At-Turabi dan yang lainnya yang kalian tokohkan, ulama kan. Nah, kalian mendapat berkah dari ajaran-ajaran mereka. Wahai Muhammad Al-Mahdi, wahai Baydani, wahai Hashidi, wahai Raimi, wahai Maqtari, hani'an lakum bihaula'il abaqirah. Selamat kami ucapkan buat kalian dengan tokoh-tokoh yang jenius itu. Wal ulama'il jibalis syawamih. Selamat kami ucapkan buat kalian dengan ulama kalian yang sangat tinggi ilmunya itu bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi itu. Nah, sampai membolak-balikan waqi', saking fahamnya terhadap waqi', realita dibolak-balikan, saking fahamnya terhadap realita. Naam, sampai lupa dengan Al-Quran. Intasibu ilaihim, silahkan kalian menisbatkan diri kepada mereka.
Berbanggalah kalian bergabung dengan mereka. Fal mar'u ma'a man ahabba. Ingat bahwa seseorang itu di dunia dan akhiratnya dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dengan siapa engkau berwala, berloyalitas di dunia ini, maka engkau akan bersamanya di akhirat nanti. Nah, maka silahkan kalian berbangga dengan tokoh-tokoh kalian yang jenius itu, yang berilmu tinggi itu bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Nah, siap-siap kalian bersama dengan mereka di akhirat nanti. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai, yang dia bela. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa kama qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dan seperti firman Rabb kita tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, orang kafir itu, maka sesungguhnya dia akan bersama mereka. Dia termasuk bagian dari mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Hati-hati. Hati-hati. Nah, oleh karena itu kita harus belajar sebaik mungkin tentang prinsip pokok ini, yaitu al-wala wal bara, yang merupakan manhaj. Kepada siapa kita berwala, siapa yang kita cintai, siapa yang kita bela, dengan siapa kita bergabung. Nah, dan siapa yang kita musuhi, yang kita benci, yang kita tahdzir, yang kita jauhi. Karena ini prinsip yang menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Nah, sudah kita dengar dua ayat tadi. Ini dua dalil tadi, ayat dan hadis. Kemudian hadis berikutnya, wa yaqulur rasul, dan ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang agamanya sesuai dengan agama teman akrabnya. Ar-rajulu ala dini khalilih. Yang menentukan agama seseorang, yang menentukan manhaj seseorang, yang menentukan akidahnya, fikrahnya, pola pikirnya, metode berpikirnya, manhajnya, metode beragamanya adalah khalilnya, teman dekatnya, teman akrabnya. Nah, ya, pengaruhnya besar. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang akan dia jadikan sebagai teman dekatnya. Kalau berteman dekat, akrab dengan seorang salafi, sunni, yang bagus manhajnya, yang benar manhajnya, akidahnya, insyaallah dia akan seperti dia juga. Karena dia akan belajar darinya, dia akan diajari, dia akan dididik seperti itu, dia akan mencontohnya. Barang siapa berkawan dengan mubtadi', dengan hizbi, dal, maka dia pun akan terpengaruh dengannya dan juga akan ikut dengan bid'ahnya, hizbnya, ikut dengan kesesatannya. Sadar atau tidak sadar, terasa atau tidak terasa. Dan sangat banyak contohnya. Nah, sangat banyak contohnya. Baik. Ya. Hadis ini diriwayatkan rawi Abu Daud dan Tirmizi an Abi Hurairah. Keluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang sunni salafi, sudah diingatkan oleh para ulama. Nah, dia tertarik dengan seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu adalah Kharijiyah,
Wanita itu adalah wanita yang bermanhaj Khawarij. Nah, mengkafirkan kaum muslimin, pemerintah Islam dengan satu kesalahan besar. Para ulama sudah mengingatkan dia jangan menikah dengan wanita itu, hati-hati. Namun dia tidak peduli. Masalahnya memang cantik sekali. Nah, akhirnya kalah dia. Kalah dengan kecantikannya. Kemudian dia pun menjadi seorang khariji. Karena istrinya itu akhirnya dengan sebab ini jadi khalilahnya sekarang. Jadi teman dekat yang paling dekat sudah. Jadi istrinya. Nah, akhirnya jadi khariji juga dia. Jadi khawarij juga. Terpengaruh dengan istri. Nah, jadi hati-hati. Nah, bergaul dengan seorang sururi, bergaul dengan seorang ikhwani, qutbi. Nah, bergaul dengan seorang surafi. Nah, bergabung dengan berteman dengan seorang khariji, seorang teroris dan semacamnya dari ahlul bidah wal ahwa, dari hizbiyun, berteman dekat dengan mereka. Nah, membahayakan. Nah, suatu hari akan menjadi seperti mereka. Kecuali jika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.